warahmatullahi wabarakatuh. PKBM berkarya, berbakti, peduli. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Sandy. Hari ini kita akan belajar IPA modul 5, tema Bumiku Semakin Tua, pada bagian unit 1, yaitu tentang kita dan ekosistem. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas apa itu ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Benda-benda yang terdapat di alam semesta dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup bersifat alamiah dan buatan. Benda tak hidup alamiah yaitu benda-benda yang berasal langsung dari alam. Contohnya yaitu ada tanah, batu, pasir, dan logam. Benda tak hidup buatan yaitu benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya ada meja, kursi, mobil, dan robot. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yang ketiga bernapas, yang keempat beradaptasi, dan yang kelima memerlukan makanan. Untuk ciri-ciri selanjutnya, yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa, kemudian berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memiliki bahan genetik. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tanpa memenuhi ciri-ciri tersebut, maka dikatakan bukan makhluk hidup atau benda tak hidup. Nah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas hubungan antar makhluk hidup. Nah, nanti ibu akan menyampaikan tentang simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Apakah kalian sudah tahu apa itu simbiosis? Simbiosis yaitu hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama yang membentuk hubungan yang khas. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan khas antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, dan kerbau dengan burung jalak pemakan kutu. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan khas antar makhluk hidup
yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme yaitu tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya. Kemudian pohon benalu dan tumbuhan inang yang ditumpanginya. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan yang khas antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari hubungan tersebut. Contohnya yaitu hubungan antara tanaman hias tanduk rusa dengan pohon inangnya, hubungan antara bunga anggrek dengan pohon inangnya, dan hubungan antara ikan hiu dengan ikan-ikan kecil yang menempel di tubuhnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materinya yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan, makhluk hidup yang mati diuraikan atau dibusukkan oleh pengurai, seperti jamur, bakteri, dan cacing. Proses pembusukan ini menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Beberapa rantai makanan dapat saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Inilah contoh rantai makanan. Nah, sebelumnya, apa toh itu rantai makanan? Rantai makanan yaitu terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4 atau pengurai. Nah, yang menjadi produsen yaitu makhluk hidup yang dapat mengolah makanan sendiri. Kemudian yang menjadi konsumen itu adalah pemakan. Nah, di sini Ibu contohkan yang sebagai produsen adalah padi. Padi dimakan tikus, tikus sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan ular, ular sebagai konsumen kedua. Kemudian ular dimakan elang, elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian elang mati, kemudian diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini sebagai konsumen keempat atau pengurai. Contoh rantai makanan detritus atau dekomposer atau pengurai. Rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari detritus sebagai trofik awalnya, yaitu dengan urutan detritus, detritivora, karnivora. Contoh rantai makanan detritus adalah seresah atau dedaunan dimakan cacing tanah dimakan bebek, dan bebek dimakan manusia. Jaring-jaring makanan adalah rangkaian makan dan dimakan atau rantai makanan yang saling berkaitan lebih dari satu rangkaian. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh jaring-jaring makanan. Di sini ada dua produsen, yaitu pohon dan rumput. Nah, rumput bisa dimakan ulat, belalang, dan tikus. Ini sudah menandakan kalau lebih dari satu rantai makanan. Dinamika populasi dalam menyeimbangkan ekosistem, yaitu untuk mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Keseimbangan alam akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya dalam keadaan seimbang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar piramida makanan yang terdiri dari produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan konsumen keempat. Nah, produsen terletak di bagian piramida yang paling bawah. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, tugas kalian di rumah
silahkan melakukan pengamatan tentang ekosistem sawah dan ekosistem kolam ikan. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel pengamatan. Di situ silahkan kalian menuliskan komponen biotik, komponen abiotik, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Serta tuliskan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu ingin mengingatkan pada kalian, ingat 5M ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran pada hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.